10 novel Indonesia yang mendunia. Selama ini mungkin masih banyak di antara kita yang cuma mengetahui adanya penerjemahan novel berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Lantas, bagaimana dengan sebaliknya? Adakah novel-novel berbahasa Indonesia yang diterjemahkan ke berbagai bahasa lain? Kabar baiknya, Indonesia juga punya novel-novel yang sudah mendunia, bahkan mendapatkan penghargaan internasional. Luar biasa, bukan? Berikut 10 di antaranya. Satu. Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan. Buku ini memadukan unsur keluarga, romansa, dan politik yang telah menembus berbagai negara hingga diterjemahkan ke lebih dari 34 bahasa. Karya sastra ini juga berhasil memenangkan World Readers Award pada tahun 2016. Dua, Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Buku yang menerima penghargaan SEA Write Award tahun 2020 ini mengisahkan persahabatan, cinta, dan keluarga yang berhasil menggugah emosional pembaca. Kisah pilu akan tragedi penghilangan aktivis muda ini telah berhasil dipublikasikan ke mancanegara dan diterjemahkan ke bahasa Inggris. 3. Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Bumi Manusia adalah bagian pertama dari tetralogi Buru dan mengambil latar serta cikal bakal bangsa Indonesia pada awal abad ke-20. Bumi Manusia merupakan buku legendaris yang berhasil bersinar di mancanegara dan diterjemahkan ke dalam sedikitnya 34 bahasa. 4. Saman karya Ayu Utami. Saman merupakan salah satu buku populer yang diterjemahkan ke lebih dari 5 bahasa. Novel pertama dari Ayu Utami ini mengangkat isu beragam, mulai dari politik, percintaan, agama, hingga seksualitas yang berhasil dipadukan dengan sempurna, hingga membawanya menjadi peraih Prins Claus Award dari Belanda pada tahun 2000. 5. Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Novel berlatar Indonesia pada era 60-an ini langsung diterjemahkan ke bahasa Jepang setelah 4 tahun perilisannya. Melalui karya yang mengisahkan kehidupan tragis seorang penari ronggeng ini, Ahmad Tohari berhasil mendapatkan penghargaan SEA Write Award di tahun 1995. 6. Entrok karya Oki Madasari. Entrok merupakan novel yang mengisahkan perempuan Jawa buta huruf bernama Marni dan anaknya Rahayu. Dua orang yang terikat hubungan darah ini seketika menjadi orang asing bagi satu sama lain selama bertahun-tahun. Bagi Marni, Rahayu adalah manusia yang tidak memiliki jiwa, sementara bagi Rahayu, Marni adalah pendosa. Novel Entrok telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul The Years of Voiceless. 7. Sumur karya Eka Kurniawan. Sumur merupakan cerita pendek yang berhasil menjadi salah satu nomini dalam Man Booker International Prize 2016 dan peraih Prins Claus Laureate pada 2018. Cerita pendek berisi 60 halaman ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris dalam buku Tales of Two Planets yang diterbitkan oleh Penguin Books pada tahun 2020. 8. Laskar Pelangi karya Andrea Hirata.
Buku international bestseller yang berjudul Laskar Pelangi ini telah diterjemahkan ke dalam 40 bahasa dan telah diedarkan ke lebih dari 130 negara. Selain itu, pada tahun 2008 buku ini telah berhasil difilmkan dan menjadi salah satu film Indonesia terlaris. Sembilan. Perjalanan Menuju Pulang karya Lala Bohang, Lala Noberg. Novel ini berisi tentang memoar dua perempuan di antara ruang dan waktu. Ada banyak cerita, surat, ilustrasi, dan pertanyaan yang berhasil ditulis Lala Bohang menjadi lebih luar biasa. Novel ini pertama kali terbit di Belanda pada tahun 2020 dengan judul The Journey of Belonging, hingga menyabet penghargaan Ronald McDonald Award. 10. Senja di Jakarta, karya Mohtar Lubis. Ini dia novel berbahasa Indonesia pertama yang diterjemahkan ke bahasa asing. Senja di Jakarta selesai ditulis pada bulan Maret 1957 ketika pengarangnya berada dalam tahanan. Pada tahun 1961, atas izin pemerintah Orde Lama kala itu, Mohtar Lubis memenuhi undangan dari IP, International Press Institute, untuk menghadiri konferensi internasional di Tel Aviv. Naskah novel itu dibawanya dalam konferensi tersebut. Selanjutnya, karya tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Claire Holt dengan judul Twilight in Jakarta dan diterbitkan pertama kalinya tahun 1963. Setahun kemudian, terbit pula terjemahannya dalam bahasa Belanda atas usaha PH Fruithof dengan judul Schemer over Jakarta. Sekitar tahun 1965, Malaysia menerbitkan Senja di Jakarta sebagai seri karangan bersambung dalam ejaan Malaysia, yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku oleh Pustaka Antara. Baru pada tahun 1970, Senja di Jakarta terbit dalam edisi aslinya oleh Badan Penerbit Indonesia Raya, dan cetakan kedua tahun 1981 diterbitkan oleh Pustaka Jaya. Selain itu, Senja di Jakarta diterbitkan juga dalam terjemahan bahasa Itali, Spanyol, Korea, dan Jepang. Nah, dari sini kita bisa berbangga bahwa ternyata novel-novel Indonesia juga sudah dikenal secara internasional. Penulis-penulis Indonesia tidak kalah kreatif dibanding penulis-penulis dari mancanegara. Sobat-sobat lintas pun pasti bisa melangkah lebih maju dan mendaki lebih tinggi di bidang literasi. Salam literasi!